makin berasa merinding nih. Duh, ya teman-teman, akhirnya si tukang pipa ini datang ya, nggak lama kemudian datang. Ketika dia cek toren dari rumahnya ini ya, si ibunya ini, ibu kandungnya, ternyata ketiga anak kecil itu yang menghilang ditemukan di dalam toren dalam keadaan tidak bernyawa dan udah tinggal apa ya, udah pada bengkak ya. Disitulah orang tuanya ini, si ibunya kaget ya, kaget nangis bukan kepalang. Dan ketika dilihat dari CCTV, ketahuanlah bahwa si ayah tirinya ini yang membunuh si anak-anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung, tentunya dalam catatan si Gilang. Dan video kali ini kita agak berbeda ya. Kita akan membahas sebuah misteri pembunuhan, di mana korbannya ini adalah 3 orang anak kecil yang dihabisi nyawanya oleh ayah tirinya sendiri. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, subscribe, dan komen yang ada di bawah sini ya. Penasaran seperti apa kisah pembunuhan ini? Langsung saja berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi kisah ini tuh terjadi pada tahun 2021. Ini saya ambil dari sebuah artikel ya, dimana kejadian ini terjadi di negara Korea Selatan. Jadi ketiga anak ini adalah ya anak masih kecil ya, masih di bawah umur, masih sekolah dasar. Lucu-lucu banget ya, 2 laki-laki 1 perempuan. Tapi ketika itu anak kecil ini mengalami ya sesuatu yang memang nggak harus dia terima ya. Jadi orang tuanya ini bercerai, ayah dan ibunya bercerai, akhirnya memutuskan bahwa ketiga anak ini diasuh oleh ibu kandungnya. Tapi setelah itu, selang beberapa bulan kemudian, ibunya ini menikah dengan seorang laki-laki yang memang terlihat baik-baik ya, terlihat baik di situ, dan ya kayak nggak punya apa ya, pokoknya kepribadiannya itu baik banget. Makanya si ibunya ini, ibu dari anak-anak ini tuh bersiap untuk menikah dengan seorang pria ini. Nah di situ si anak-anak ini sebenarnya udah nggak mau punya ayah yang ingin dijadikan ayahnya ini sama ibu kandungnya ya. Jadi anaknya ini memang nggak mau punya ayah lagi, maunya ayah yang lama ya, karena mereka nggak mau nih ayah dan ibunya ini berpisah nih, bercerai. Tapi ya namanya juga udah terjadi ya. Jadi ibunya ini menikah lagi dengan pria lain. Tapi di situ anak ini memang sangat aktif. Ketika ibunya sedang bekerja dan ayah tirinya itu ada di rumah, dan tiba-tiba dia bermain kasar dengan anak kecil ini. Jadi dipukulin karena nggak siap menerima ada anak kecil di dalam rumah ya. Itu anak kecil dipukulin sampai memar-memar ya, sampai memar. Dan ya itu semua ditutupin sama ibu kandungnya. Jadi seolah-olah ketika ibu kandungnya melihat, dia ngakunya tuh terjatuh dan berantem sama teman lainnya di luar. Jadi udah di ayah tirinya udah mukulin anak ini, ibunya nambah lagi nih mukulin anaknya juga. Karena ya dia dapat info kalau si anak ini berkelahi dengan teman lainnya yang ada di luar. Setelah itu ayah tirinya ini memang ya kayak punya kelainan gitu ya. Dia ada sebuah kamera dan juga barang-barang berharga lainnya yang ada di kamar. Jadi ketika ayah tirinya ini keluar dari rumah ya, bekerja, si anak ini
memang udah terbiasa tinggal ya, ditinggal sama orang tuanya ya sendiri, jadi udah mandiri semua nih. Dia bikin makan sendiri, bersihin rumah sendiri. Jadi ketika masuk ke kamar orang tuanya, di situ ada sebuah kamera diambil ya sama anak kecil itu, ya buat foto-foto lah, buat main-mainin foto-foto segala macem. Dan akhirnya itu yang kamera yang tadi yang mahal itu terjatuh ke bawah tangga. Ketika terjatuh ke bawah tangga itu kameranya hancur lebur ya, lensanya juga pecah ya. Itu kamera itu dia disembunyiin sama anak itu ya, disembunyiin di dalam lemari, tapi ayahnya masih nggak curiga ya. Ketika ayahnya ingin pakai kamera itu, ayah tirinya, di situ dia kaget dan melihat ya, ini siapa pelakunya kalau bukan anak kecil ini ya, anak-anak dari si anak tiri ini. Di situ di saat ibunya nggak ada, jadi tuh anak-anak dipukulin semuanya ya, tiga-tiganya dipukulin sampai memar dan sampai pingsan. Ketika pingsan itu semuanya dibawa keluar ke luar rumah ya, di atas balkon. Di situ ada sebuah toren ya, sebuah toren yang lumayan besar, dan ketiga anak itu dimasukin ke dalam toren, ditutup di dalam toren dalam keadaan pingsan ya. Dalam keadaan pingsan ya, si ibunya ini, yang ibu kandung ini sempat nyari nih kok rumah sepi, nggak ada orang, ini anak-anak mana. Ketika dia nanya ke ayah tirinya, jadi dia bilang bahwa si anak ini dijemput oleh ayah kandungnya sini, si yang suami pertamanya ini ya. Tapi dia dijemput paksa bilangnya, sampai ya orang tuanya ini, si ibunya ini ya nggak ada curiga lagi. Oh yaudah, berarti aman sama bapaknya ya. Tapi setelah kejadian itu, selama berhari-hari kok ini anak nggak pulang-pulang. Dibawa kemana nih anak-anak nih? Ketika tidur malam ya, dia tidur di dalam kamar, dia mimpi ya bahwa anaknya ini minta tolong. Pokoknya di situ dia, ketiga anak ini minta tolong ya, teriak minta tolong ke ibunya di dalam mimpi bahwa dia ini sudah tersiksa sebenarnya. Dan setelah itu ibunya bangun melihat bahwa si anak-anak ini, yang tiga ini, itu keluar dari kamarnya. Melihat bayangan anak itu keluar dari kamarnya dan diikutin sama si ibunya. Ketika dikejar ke luar ya, dan di situ nggak ada siapa-siapa, kosong, dan suami tirinya juga masih dalam keadaan tidur ya. Jadi kosong semua. Jadi seakan-akan tuh si anak kecil ini ngasih jalan ke ibunya bahwa anak ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena udah berhari-hari ya, itu udah di dalam toren, itu udah nggak ada udah nggak ada bentuknya ya, maksudnya udah nggak bernyawa. Ketika ibunya mandi itu, kok nih air tiba-tiba bau bangkai ya. Ketika bau bangkai, jadi si suami tirinya ini disuruh cium nih, coba cium airnya, ada bau bangkai nggak? Jadi ketika cium, oh iya bau bangkai. Nah disitulah si ibunya ini itu memanggil tukang teknisi buat benerin pipa air. Ketika itu memang ya tukang pipa air ini minta waktu nih untuk beberapa hari buat datang ke rumah si ibunya ini ya. Nah ketika si tukang pipa ini minta waktu ya, pokoknya beberapa hari itu belum dibenerin sama sekali. Dan selalu digentayangi sama arwah-arwah dari si anaknya ini. Itu tuh anaknya setiap malam selalu muncul di hadapan ibunya ya, dan bikin si ibunya ini bingung nih, ini sebenarnya ada apa gitu, ada apa nih sama anak-anak.
Jadi selalu muncul. Nah, di sini juga sebenarnya ya kita namanya sebuah pembunuhan ya, arwah ini pasti nggak bakalan tenang. Pasti selalu apa ya, selalu penasaran lah, arwah penasaran gitu. Jadi gentayangan, semua penghuni juga tetangganya itu selalu dihantui sama anak-anak ini ya. Anak-anak ini jadi seketika muncul di depan rumahnya, bahkan di jendela kamarnya muncul, dan itu selalu dilihat oleh orang-orang yang setiap melintas di depan rumahnya. Ya di sini juga apa ya, saya juga merasakan apa ya, merinding, agak merinding ya. Ini cerita tentang anak ini agak merinding juga nih, leher juga, bulu kuduk udah pada berdiri nih. Ya kita juga ngeliatnya kesian banget ya, kalau anak kecil, lihat anak kecil dibunuh sama ayah tirinya, nggak dapat kasih sayang sama orang tuanya. Itu kayak berdosa banget gitu ya, kayak berdosa banget. Jadi ya itulah, kita kalau jadi orang tua ya jangan sampai mengorbankan anak juga ya. Dan di situ ya namanya anak kecil apa ya, saya juga punya anak kecil ya, ya paling nggak kita rawat lah ya sebaik mungkin. Ini makin lama aku makin merinding ya, makin berasa merinding nih. Ya teman-teman, akhirnya si tukang pipa ini datang ya, nggak lama kemudian datang. Ketika dia cek toren dari rumahnya ini ya, si ibunya ini, ibu kandungnya, ternyata ketiga anak kecil itu yang menghilang ditemukan di dalam toren dalam keadaan tidak bernyawa, dan udah tinggal apa ya, udah pada bengkak ya, bengkak karena ya di dalam air. Disitulah orang tuanya ini, si ibunya kaget ya, kaget, nangis bukan kepalang. Dan ketika dilihat dari CCTV, ketahuanlah bahwa si ayah tirinya ini yang membunuh si anak-anak ini. Jadi itulah teman-teman, kisah pembunuhan seorang ketiga anak kecil ini ya. Jadi dia ya sampai sekarang itu arwahnya udah dikuburkan, dimakamkan dengan layak. Ini pesan juga buat orang-orang tua ya, dimanapun berada, jangan sampai mengorbankan anak-anak kita di rumah ya. Buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita bisa banget ya, langsung aja ke email Gilang Galunggung yang ada di bawah sini. Sekali lagi buat teman-teman di rumah, terima kasih banyak yang udah menyaksikan video-video dari Gilang Galunggung. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.